Yang selanjutnya ada implementasi PSAK 56 mengenai laba bersaham pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Tujuan dari PSAK 56 revisi dari 2010 adalah untuk menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba bersaham sehingga meningkatkan daya banding kinerja antar entitas berbeda pada periode pelaporan yang sama dan antar periode pelaporan berbeda untuk entitas yang sama. Laba bersih perseroan sepanjang 2021 meningkat 63,77% menjadi 424,83 miliar dari periode 2020 yaitu 259,41 miliar. Meningkatnya laba bersih dihasilkan dari pendapatan perseroan yang meningkat 13,99% menjadi 8,80 triliun pada 2021 dari sebelumnya sebesar 7,72 triliun pada 2020. Peningkatan laba bersih pada PT Garuda Food tersebut membuat laba bersih per saham perseroan naik sebesar 64,77% menjadi 11,60 per saham pada tahun 2021 dari sebelumnya yaitu 7,4 per saham. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari pemecahan nilai nominal saham 100 perak per saham menjadi 20 per saham yang berlaku sejak 9 Juli 2021 sesuai dengan persetujuan dari Bursa Efek Indonesia. Laba bersaham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Pada tahun 31 Desember 2021 dan 2020 tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Food telah mengimplementasikan PSAK 56 yaitu mengenai laba per saham pada perusahaan. Untuk penyajian dan pengakuan laba per saham, perusahaan juga telah sesuai dengan PSAK 56 yaitu disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif. Next. 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 Yang selanjutnya ada implementasi PSAK 71 mengenai instrumen keuangan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Instrumen keuangan menggantikan PSAK 55 instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran pada PT Garuda Food Tbk. Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi suatu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas yang lain. Instrumen keuangan ini terdiri dari yang pertama itu ada aset keuangan. Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut. Yang pertama itu ada aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Yang kedua ada aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang ketiga ada aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Pada tanggal 31 Desember 2021, grup hanya memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang terutama terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain. Pada pengakuan awal, grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya dan termasuk biaya transaksi. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur menggunakan metode effective interest rate atau EIR, dikurangi dengan penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian dari aset keuangan yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan dari hubungan lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode EIR. Next. Yang selanjutnya ada liabilitas keuangan, di mana klasifikasi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai berikut. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 31 Desember 2021, grup hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur
sebesar biaya perolehan diamortisasi, yang terutama terdiri dari pinjaman jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, aktual, pinjaman jangka panjang, liabilitas sewa, dan liabilitas jangka panjang lainnya. Setelah pengakuan awal, yaitu pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, grup mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode EIR. Liabilitas keuangan tidak diakui ketika liabilitas keuangan telah dilepaskan atau dibatalkan. Yang selanjutnya ada penurunan nilai. Grup menilai dengan dasar perkiraan masa yang akan datang kerugian kredit ekspektasian terkait dengan aset keuangannya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan resiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Pada setiap periode pelaporan, grup menilai perubahan resiko gagal bayar yang terjadi selama periode yang diharapkan atas aset keuangan berdasarkan kewajaran dan ketersediaan informasi yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu. Kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi makroekonomi di masa depan yang mengindikasikan kenaikan resiko kredit sejak pengakuan awal. Jumlah kerugian penurunan nilai diakui di laba rugi. Ketika piutang usaha yang mana cadangan penurunan nilai cadangan penurunan nilainya telah diakui menjadi tidak dapat terkoleksi di periode selanjutnya. Piutang tersebut dihapus bukukan terhadap akun pencadangannya. Pemulihan kemudian atas jumlah yang sebelumnya dihapus bukukan dikreditkan terhadap laba rugi. Perusahaan tidak memiliki cadangan penurunan nilai pada piutangnya. Next. Yang selanjutnya ada saling hapus dari instrumen keuangan. Aset dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Aset keuangan grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, penyertaan saham langsung, dan aset tidak lancar lainnya. Sedangkan liabilitas keuangan grup terdiri dari pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, aktual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang jangka panjang, dan liabilitas sewa. Semua akun diukur menggunakan pengukuran nilai wajar tingkat 3, kecuali kas dan setara kas diukur dengan pengukuran nilai wajar tingkat 1. Jika perusahaan mengalami pertumbuhan jumlah aset, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut berkembang mengarah pada kondisi ekonomi yang lebih baik dari masa sebelumnya. Dapat dilihat pada penyajian tabel di atas mengenai nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan pada PT Garuda Food. Dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Food ini telah mengimplementasikan PSAK 71 mengenai instrumen keuangan dengan baik, dikarenakan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Next. Yang selanjutnya ada implementasi PSAK 7 pengungkapan pihak-pihak berelasi pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Dalam definisi pihak-pihak berelasi, suatu entitas asosiasi mencakup entitas anak dari entitas asosiasi tersebut dan suatu ventura bersama mencakup entitas anak dari ventura bersama tersebut. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan oleh PT Garuda Food ini telah sesuai dengan yang ditentukan dalam PSAK 7, yaitu mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi telah diungkapkan ke dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Dalam kegiatan usahanya, PT Garuda Food mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi penjualan, pembelian, dan transaksi-transaksi lainnya. Pada catatan atas laporan keuangan mengenai transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi terhadap perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, yaitu terdiri dari penjualan bersih, pembelian, piutang usaha, dan piutang lain-lain. Next.
Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari transaksi antara PT Garuda Food dengan pihak-pihak berelasi. Next. Next. Implementasi PSAK yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada implementasi PSAK 3, laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang berisikan baik laporan lengkap seperti yang dijelaskan dalam PSAK 1 atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim. Periode interim adalah suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh, yaitu bisa tiap bulan, 3 bulan atau triwulan, 4 bulan atau kuartal, dan selanjutnya, namun tetap tak melebihi 1 tahun buku. Tujuan pernyataan ini adalah untuk menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim. Laporan keuangan interim minimum mencakup komponen berikut. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan ringkas, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas, baik digabung maupun dipisah, laporan perubahan ekuitas ringkas, laporan arus kas ringkas, dan catatan penjelasan tertentu. Nah, sesuai dengan regulasi dari Bursa Efek Indonesia, PT Garuda Food Putra Putri JTBK pun menerbitkan laporan keuangan interim yang mana dapat kita lihat pada website resmi Bursa Efek, yakni www.idx.co.id. Grup menyajikan laporan keuangan interim per triwulan atau per 3 bulan sekali. Nah, isi laporan keuangan interim entitas bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu sudah sesuai dengan aturan yang dijelaskan oleh PSAK 3, yang mana dalam laporannya terdapat laporan posisi keuangan konsolidasi interim, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan konsolidasi interim. Yang selanjutnya adalah PSAK 50, instrumen keuangan penyajian. Tujuan dari PSAK 50 ini adalah untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Dalam penyajiannya, penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas, sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Grup mencatat penyajian instrumen keuangan menjadi dua, yaitu aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, penyertaan saham langsung, dan aset tidak lancar. Sedangkan liabilitas keuangan grup terdiri dari pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang jangka panjang, dan liabilitas sewa. Semua akun diukur menggunakan pengukuran nilai wajar tingkat 3, kecuali kas dan setara kas diukur dengan pengukuran nilai wajar tingkat 1. Nah, dapat dilihat pada penyajian tabel di atas mengenai nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dan pengimplementasiannya pada PSAK 50, dapat dikatakan bahwa PT Garuda Food sudah menerapkan PSAK nomor 50 dengan baik. Lalu yang selanjutnya adalah PSAK 72. PSAK 72 menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Di sini ada perbedaan antara PSAK 23 dan PSAK 72. Yang pertama pada pengakuan pendapatan. Di PSAK 23, pendapatan itu diakui meskipun dalam proses pemesanan atau belum terjadi proses transaksi. Sedangkan pada PSAK 72, pendapatan diakui setelah transaksi terjadi atau proses pengalihan aset kepada pelanggan telah selesai. Lalu pada pengukuran pendapatan, di PSAK 23, pendapatan diatur berdasarkan hasil penjualan kotor.
Sedangkan pada PSAK 72, pendapatan diukur berdasarkan penjualan neto yang berasal dari hasil penjualan kotor dikurangi diskon dan rabat yang diperbolehkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu biaya yang diakui saat perhitungan pendapatan. Pada PSAK 23, yang pertama bunga diakui dengan metode suku bunga efektif. Lalu royalti diakui berdasarkan dasar akrual sesuai dengan perjanjian yang relevan. Dan yang terakhir, dividen diakui jika pembayaran yang diterima sebagai hal shareholder ditetapkan. Sedangkan pada PSAK 72, perusahaan mengakui biaya incremental, yaitu biaya yang timbul untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan. Nah, berdasarkan pada catatan atas laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, pengimplementasian PSAK 72 sudah dilakukan oleh entitas sebagaimana yang tertera pada CHLK, yaitu grup menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 langkah penilaian, yaitu identifikasi kontrak dengan pelanggan, identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, tentukan harga transaksi, alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual, dan yang terakhir mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Pernyataan di atas sudah sangat sesuai dengan apa yang tertera dalam PSAK 72. Nah, grup mengakui pendapatan dari penjualan barang saat pengendalian atas barang itu telah dialihkan dan diserahkan sepenuhnya kepada pelanggan. Pendapatan dari penjualan ini diakui berdasarkan harga, diskon, dan setelah dikurangi pajak pertambahan nilai yang ditentukan dalam faktur. Setelah dikurangi dengan estimasi insentif penjualan, diskon volume, dan biaya pemasaran dan promosi lainnya. Sedangkan beban diakui ketika terjadinya dengan menggunakan dasar akrual. Berdasarkan analisis di atas, tentunya perubahan yang diakibatkan oleh penerapan PSAK 72, pengakuan pendapatan ini sangat berdampak besar bagi perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Akan tetapi, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk telah mengimplementasikan PSAK 72 dengan baik dan sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam PSAK terbaru ini. Lalu yang selanjutnya adalah PSAK 24, imbalan kerja. Imbalan kerja adalah semua bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atau jasa yang diberikan oleh pekerjaan, termasuk direktur dan manajemen. Terdapat 4 jenis imbalan kerja menurut PSAK 24, yaitu imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja jangka panjang, imbalan pasca kerja, dan pesangon pemutus kerja. Dalam implementasinya, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mengungkapkan 2 imbalan kerja, yaitu imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pasca kerja. Menurut PSAK 24, imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja selain pesangon pemutusan kerja yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya. Pengakuan dan pengukuran pada imbalan kerja jangka pendek adalah ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Perusahaan mengakui jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa sebagai liabilitas setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban. Untuk pengungkapannya, PSAK nomor 24 ini tidak mensyaratkan pengungkapan khusus atas imbalan kerja jangka pendek. Sedangkan untuk imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja, pesangon pemutus kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Nah, pengakuan dan pengukurannya adalah ketika pekerja telah memberikan jasa kepada perusahaan selama suatu periode, maka perusahaan harus mengakui iuran terutang untuk program iuran pasti atas jasa pekerja sebagai liabilitas. Apabila iuran tersebut melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum akhir periode pelaporan, maka perusahaan mengakui kelebihan tersebut sebagai aset sepanjang kelebihan tersebut akan mengurangi pembiayaan iuran di masa depan atau dikembalikan dan dicatat sebagai beban. Untuk pengungkapannya, perusahaan mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti. Jumlah yang diakui tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, pada imbalan kerja jangka pendek, grup mengakui imbalan tersebut pada saat terutang pada karyawan. Sedangkan pada imbalan pasca kerja, grup diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam undang-undang yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan undang-undang itu jumlahnya lebih besar dari program pensiun yang ada, maka selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun. Kewajiban imbalan kerja adalah nilai kini dari kewajiban imbalan pasti pada saat akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program.
Nah, liabilitas imbalan pasca kerja ini dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada bagian liabilitas jangka panjang sebagai liabilitas imbalan kerja. Berikut merupakan pengakuan liabilitas imbalan kerja pada laporan posisi keuangan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa grup mengakui liabilitas imbalan kerja pada laporan posisi keuangan di bagian liabilitas jangka pendek. Nah, ini dia rincian liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut. Nilai kini kewajiban, nilai wajar aset program, dan dikreditkan ke penghasilan komprehensif. Nah, akan tetapi untuk rincian liabilitas imbalan kerja jangka pendek itu tidak ditemukan karena seperti yang sudah dibilang, PSAK nomor 24 ini tidak mensyaratkan pengungkapan khusus atas imbalan kerja jangka pendek. Kemudian mengenai pencatatan rincian liabilitas imbalan kerja pada CALK seperti mutasi dan nilai kini, keuntungan atau kerugian akrual yang diakui pada pendapatan komprehensif lainnya, perubahan nilai wajar aset program, dan penyesuaian pengalaman sudah sesuai dengan aturan PSAK 24, yang mana entitas harus mengakui total nilai neto dari jumlah ini sebagai beban atau pendapatan. Dilihat dari bagaimana PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk memperlakukan imbalan kerjanya, dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk sudah sesuai dalam penerapan dengan isi PSAK 24. Lalu yang selanjutnya adalah implementasi PSAK 8, peristiwa setelah periode pelaporan. Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun tidak. Tujuan dari PSAK 8 ini adalah untuk menentukan kapan entitas menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan. Untuk pengakuan dan pengukurannya, entitas menyesuaikan jumlah pengakuan dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa laporan keuangan setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Dan untuk pengungkapannya, jika entitas menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas memutakhirkan pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini. Nah, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk sudah menerapkan PSAK 8 dengan baik. Pasalnya hal ini dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan per periode 31 Desember 2020 pada bagian ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan pada poin X mengenai peristiwa setelah tanggal pelaporan. Dalam CALK tersebut sudah dijelaskan bahwa peristiwa setelah akhir tahun yang memberikan tambahan informasi mengenai posisi keuangan kelompok usahaan pada tanggal pelaporan, jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan konsolidasian, serta jika terdapat peristiwa setelah akhir tahun yang tidak memerlukan penyesuaian, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian apabila bersifat material. Pada laporan keuangan tahun periode 2021, itu tidak ditemukan adanya indikasi peristiwa setelah periode pelaporan. Nah, adapun beberapa peristiwa yang terjadi setelah tanggal periode pelaporan 31 Desember 2020 pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, yakni yang pertama pada tanggal 9 Februari 2021, SNS menandatangani perjanjian importasi dan distribusi dengan Berry Colwood Chocolate Asia Pasifik pihak ketiga dan GTP pihak berelasi. Lalu pada tanggal 23 Februari 2021, perusahaan dan Bank Danamon menandatangani perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit. Lalu pada bulan Februari 2021 juga, pemerintahan secara resmi mengesahkan 49 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang sebelumnya telah disahkan pada tanggal 2 November 2020 menjadi UU 11 2020 yang dapat berdampak pada kewajiban imbalan kerja perusahaan untuk tahun buku 2021. Lalu selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Aya atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil project based learning yang telah kami kerjakan. Untuk pengimplementasian PSAK sendiri, pada PT Garuda Food Tbk, di PSAK 50 sudah sesuai, PSAK 71 kurang sempurna karena cadangan piutangnya tadi, lalu PSAK 56 sesuai, PSAK 72 sesuai, PSAK 18 tidak menerapkan karena perusahaan tidak memiliki imbalan purnakarya, PSAK 24 sesuai, PSAK 73 sesuai, PSAK 25 sesuai, PSAK 3 sesuai, PSAK 5 sesuai, PSAK 7 sesuai, PSAK 8 sesuai, dan terakhir PSAK 60 sesuai.
Dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Food Putra Putri JTBK telah menyajikan dan melaporkan PSAK sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan, meskipun perusahaan tidak memiliki dan menerapkan PSAK 18, yaitu manfaat purna karya kepada para pekerjanya. Selain ketidaksesuaian PSAK 18, perusahaan juga belum menerapkan dengan sempurna pada PSAK 71 instrumen keuangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dalam laporan keuangan, perusahaan tidak memiliki cadangan penurunan nilai pada piutangnya sehingga penerapan PSAK 71 bagian liabilitas keuangan poin penurunan nilai menjadi kurang tepat. Namun diketahui perusahaan mengambil langkah tersebut karena para pelanggan belum pernah memiliki sejarah gagal bayar. Selain itu, PT Garuda Food Putra Putri JTBK juga telah mengimplementasikan PSAK yang baru, yaitu PSAK 73 sewa pada pembukuan tahun 2020-2021, menggantikan PSAK 30 sewa dengan baik dan terinci. Tim sendiri mengambil sampel laporan keuangan sejak 2018 sampai 2021 untuk menguji kinerja keuangan komparatif perusahaan. PT Garuda Food Putra Putri JTBK menunjukkan kinerja yang positif didasarkan pada hasil analisis komparatif kinerja keuangan yang dilakukan oleh tim. Meskipun pada tahun 2020 perusahaan terkena dampak akibat pandemi global COVID-19, perusahaan tetap berhasil meningkatkan labanya kembali di tahun 2021, bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Hal yang sama pun terjadi pada total ekuitas maupun kas dan setara kas perusahaan. Keduanya menunjukkan kinerja yang positif, terutama kas dan setara kas yang meningkat secara berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, kinerja perusahaan ditunjukkan oleh rasio keuangan yang secara eksplisit diungkapkan pada laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri JTBK menunjukkan progres yang baik. Jadi secara keseluruhan, PT Garuda Food Putra Putri JTBK telah patuh terhadap pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Next slide. Oke. Sekian pemaparan hasil Project Based Learning yang dapat kami sampaikan. Jika ada penjelasan maupun tutur kata kami yang kurang baik, kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.